Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tanwir Bilhaq dengan NIM B05230446. Di sini saya akan memaparkan suatu materi atau suatu studi kasus yang telah saya teliti sebelumnya atau pernah saya alami sebelumnya untuk menyelesaikan UAS kajian lintas budaya. Di sini saya akan memaparkan satu studi kasus dengan tema yang saya ambil, yaitu studi kasus orientasi hubungan sosial di lingkungan pendidikan. Tema ini adalah materi yang saya paparkan di kelompok saya, yaitu kelompok 5, dengan judul materinya yaitu tentang orientasi nilai antar budaya. Nah, dari tema ini saya mempunyai judul atau mengangkat suatu judul, yaitu ketergantungan pada kelompok belajar studi kasus santri MTS Al-Kausar di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Latar belakangnya yaitu ini kan studi kasus yang saya alami sendiri begitu. Jadi saya pernah mengajar di salah satu madrasah yang berada di daerah saya, yaitu di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Nah, madrasah yang saya ajar ini, saya menjadi guru atau pengajar di salah satu mata pelajaran, yaitu pelajaran Nahwu dan Shorof. Nah, saya ketika menjadi pengajar, setelah saya memaparkan materi, saya selalu memberikan tugas individual kepada setiap santri atau siswa tersebut. Tetapi di setiap materi atau setiap tugas yang saya kasih ke siswa tersebut, para siswa itu lebih memilih untuk mengerjakannya bersama dalam kelompok. Tugas itu bersifat individual begitu. Mereka tuh lebih nyaman untuk berbagi informasi, mencari solusi bersama, atau kadang memberi jawaban yang serupa. Nah, menurut saya ini adalah bentuk plagiarisme atau ketidakjujuran akademik, karena sebelumnya itu saya pernah menjadi pengajar di salah satu pondok yang berada di Jawa Timur. Itu santri yang berada di Jawa Timur itu sebagian kecil malah itu pun secara sembunyi-sembunyi mereka melakukan kerja kelompok secara bersama, walaupun tugasnya itu individual begitu. Ada banyak yang timbul dari studi kasus yang saya paparkan di atas. Yang pertama itu, saya menilai para siswa madrasah sanawiyah tersebut tidak menghargai nilai originalitas dan tanggung jawab individual. Yang kedua, siswa merasa berjuang sendiri itu aneh atau bahkan dianggap egois begitu. Terus yang terakhir, terjadi kesalahpahaman nilai antar saya pengajar dan santri yang saya ajar. Dari studi kasus di atas, saya bisa menganalisis budaya siswa di madrasah sanawiyah di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Yang pertama, nilai kebersamaan dan gotong royong mereka tuh masih kuat, bahkan di lingkungan pembelajaran. Terus yang kedua, keberhasilan kelompok sering dihargai daripada prestasi pribadi. Yang ketiga, hubungan sosial atau kekeluargaan yang mereka lakukan ketika mereka bekerja kelompok itu dianggap bagian penting dari proses pembelajaran. Sedangkan budaya pengajaran yang saya dapatkan setelah mengajar di pondok di Jawa Timur ialah, yang pertama, saya mendorong kemandirian berpikir dan tanggung jawab individu. Yang kedua, originalitas, perbedaan sudut pandang, dan kompetisi dianggap sehat. Yang ketiga, membantu teman dalam konteks ujian atau tugas bisa dianggap sebagai pelanggaran di pembelajaran gitu. Terus saya mempunyai solusi dan hasil. Untuk solusi dan hasil, saya sebagai pengajar mulai memberi penjelasan atau pemahaman yang rinci tentang tujuan pembelajaran individu kepada para santri yang berada di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Terus disertai batasan-batasan kolaborasi yang diperbolehkan. Batasan-batasan yang diperbolehkan ketika mengerjakan pekerjaan individual itu apa saja, saya jelaskan di situ. Terus yang kedua, siswa tetap saya beri ruang untuk diskusi bersama, tapi penugasan individual didesain agar lebih personal dan kontekstual, misalnya berdasarkan pengalaman atau pandangan pribadi begitu. Yang ketiga, saya juga mulai mengapresiasi
pentingnya pendekatan rasional dalam budaya serta kebiasaan para siswa tersebut dan menyesuaikan cara penyampaiannya. Dari sini saya memiliki kesimpulan, kasus ini menunjukkan bagaimana orientasi hubungan sosial yang kolektivistik mempengaruhi perilaku para siswa dalam belajar. Dalam budaya seperti yang diterapkan para siswa Madrasah Sanawiyah di Al-Kausar, nilai kebersamaan dan solidaritas itu sangat tinggi, sangat kuat, bahkan ketika sistem pendidikan mulai mengadopsi pendekatan individualistik dari budaya yang berada di pondok di Jawa Timur yang saya dapatkan setelah melakukan pengajaran di pondok pesantren di Jawa Timur begitu. Cukup sekian materi atau pemaparan studi kasus yang telah saya dapatkan di daerah saya khususnya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.